Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 10 jalur langit yang mampu merubah nasib. Saudara-saudariku yang mulia, 10 jalur langit yang mampu merubah nasib. Segera amalkan dan stop mengeluh untuk hidup lebih baik. Setiap manusia di muka bumi ini pasti diuji memiliki masalah dalam hidupnya. Cobaan tersebut dapat berupa ekonomi, kesehatan, serta kekurangan dalam rumah tangga. Ujian dan cobaan tersebut diberikan kepada seorang hamba untuk mengetes dan menguji keimanan dan membuatnya menjadi seorang yang lebih baik lagi. Akan tetapi juga ada seseorang yang tidak mampu menghadapi cobaan yang pada akhirnya membuat kehidupannya menjadi berantakan. Saudara-saudariku, kita dapat memperbaikinya dengan melalui 10 perkara. Apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka kehidupan kita akan jauh lebih baik dan berjalan dengan semestinya. Setiap aspek dalam kehidupan kita pasti akan terpengaruh jika kita menerapkan 10 perkara ini, baik itu dalam hal kepribadian kita, kehidupan kita, dan bahkan keluarga kita. Nah, saudara-saudariku yang mulia, berikut ini ada 10 perkara yang apabila kita berpegang teguh terhadapnya akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi. Yaitu yang pertama, perbanyak melakukan sholat. Sholat merupakan ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan tentang sholat wajib, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, saudara-saudariku, dengan memperbanyak sholat kita senantiasa akan diberi perlindungan serta kemudahan dalam menjalani hidup ini. Sesungguhnya sholat merupakan pertolongan bagi kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk memohon diberikan pertolongan serta kemudahan dalam menjalani hidup. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim merupakan keharusan, sebab apabila kita melaksanakannya maka kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Selain itu, dengan rajin melaksanakan dan membaca sholawat, maka insya Allah semua kesulitan dan dosa-dosa yang kita pernah lakukan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun permasalahan yang kita hadapi serta kesulitan yang datang terus-menerus, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Selain memperoleh pahala kehidupan, kita juga akan dipermudah dan diperlancar dalam setiap urusan. Yang ketiga, memperbanyak istighfar, terutama syaidul istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya membaca syaidul istighfar, sebab syaidul istighfar merupakan bacaan istighfar yang paling agung dan utama. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa dalam doa tersebut mengandung makna tobat serta memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap dosa yang pernah dilakukan.
sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, apabila ada seorang yang mengamalkan bacaan syahidul istighfar, baik itu di waktu pagi dan sore ataupun malam, apabila meninggal dunia maka dirinya tercatat sebagai seorang ahli surga. Nah, saudara-saudariku yang mulia, berikut ini adalah bacaan syahidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau menciptakan aku dan aku hambamu. Aku di atas perjanjian dan perjanjianmu semampuku, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui untukmu nikmatmu atasku, dan aku mengakui untukmu dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Lalu yang keempat, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas adalah memperoleh pahala layaknya membaca sepertiga dari Al-Quran. Selain itu, apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangun sebuah istana di surga seperti yang diterangkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang qul huwallahu ahad. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, yang kelima, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah memiliki makna yang sangat mendalam. Apabila kita mengamalkan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca kalimat ini, kita dapat membersihkan hati dari dosa-dosa dan mendapatkan pahala yang besar. Membaca kalimat ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Yang keenam, memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kalimat-kalimat tersebut merupakan bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hakikatnya kita mengagungkan nama-nama Allah serta memuji dan memuja akan kebesarannya. Tasbih subhanallah, maha suci Allah. Tahmid alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Takbir Allahu akbar, Allah maha besar. Saudara-saudariku, apabila kita mengamalkan kalimat-kalimat tersebut sebanyak masing-masing 33 kali, maka kita akan mendapatkan kebaikan serta pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, maka semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat pedoman, ajaran, serta peringatan kepada umat Islam dalam menjalani hidup tanpa tanda titik, yang apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Saudara-saudariku, begitu besar dan dahsyatnya amalan dari membaca Al-Quran ini, maka dari itu hendaklah kita senantiasa mengamalkan dan membaca Al-Quran setiap harinya. Kedelapan, qiyamul lail atau ibadah malam atau tahajud. Ibadah malam adalah ibadah yang dilakukan setelah bangun dari tidur, termasuk berzikir, berwudu, membaca Al-Quran, berdoa, dan meminta ampunan atau istighfar.
Hal ini bertujuan untuk melepaskan ikatan syaitan yang dapat mengikat seseorang ketika mereka tidur. Ibadah malam ini memiliki manfaat besar, terutama untuk membersihkan hati dan membantu melawan pengaruh syaitan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapapun yang melepaskan ikatan setan dengan zikir, wudu, dan sholat malam, maka jiwanya akan baik, sedangkan yang tidak melakukannya akan menghadapi masalah dan kesulitan. Qiyamul Lail adalah salah satu ibadah terbaik setelah sholat wajib dan melibatkan usaha keras serta kesungguhan dalam beribadah. Kesembilan, sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu amalan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengamalkan sholat duha dalam hidup kita memiliki banyak sekali manfaat. Di antara manfaatnya adalah kita mendapatkan kelapangan rezeki serta kemudahan dalam menjalani hidup. Selain itu pula limpahan pahala yang akan kita peroleh jika banyak mengerjakan sholat duha. Sholat duha juga menjadi salah satu bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dan dipermudahkan dalam mencari rezeki. Maka dari itu hendaklah kita untuk mengamalkan sholat duha dan menyempatkan waktu duha untuk kemudahan diri sendiri. Dan yang ke-10, membaca ayat kursi sebelum tidur. Ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan sebelum tidur. Salah satunya membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sebelum tidur memiliki manfaat, faedah yang luar biasa, di mana salah satunya kita dilindungi dan dijaga di saat sedang tidur hingga menjelang pagi hari dari gangguan hewan, jin, manusia, sihir, serta niat jahat. Amalan lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga wudhu. Apabila kita tertidur sebelum tidur berwudu terlebih dahulu, maka kita akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Saudara-saudariku yang mulia yang dicintai Allah, di antara 10 perkara ini kalau kita lakukan 1 hari 1 malam, insya Allah nampak itu dampaknya. Seperti apa? Jangan lama-lama, sebulan, seminggu, tetapi kita rutin istiqomah melaksanakan 10 perkara ini, pasti kita akan mendapat kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan 10 perkara ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.